Inggih, Bapak Ibu sareng sami ngiring kawitan antuk panganjali umat. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Awignam Astu Namo Sidam. Om Anubadrah Kratawayantu Wiswatah. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Nggih Bapak Ibu, rasa angayu bahagia kita panjatkan kehadiran Ida Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat beliau kita bisa berkumpul melakukan perkuliahan secara daring. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan seperti yang dikatakan tadi, segar tur bekal. Nggih. Niki pertama kali kita melaksanakan perkuliahan menggunakan Zoom. Semoga berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan kita. Tidak ada kendala baik signal maupun gangguan-gangguan teknis lainnya yang mungkin terjadi pada perkuliahan online ini. Nah, seperti yang kita bahas kemarin saat perkuliahan di Google Classroom, hari ini kita akan mempresentasikan terkait dengan salah satu teori yang sudah Bapak Ibu kumpul materinya melalui Classroom. Sekarang akan kita coba presentasikan. Untuk daftar hadir, Ibu Bapak bisa isi nama dan NIM di kolom komentar. Baik, yang pertama kali presentasi adalah saya tentukan sendiri ya. Kelompoknya Pak Putu Mangku. Iya Pak, langsung Pak nggih. Nggih. Yang share screen nggih. Nggih. Nggih, Pak Putu, Radesan. Dan terus Pak. Nggih. Sampun sami anggota kelompoknya hadir, Pak Putu? Dua atau enten Pak? Pak Oke, enten. Nggih. Oh, dua. Sendirian nggih. Oh, dadasnya Pak Putu sendirian nggih. Pun api ento niki. Sana liana dumun. Iya, tenapi Pak. Boleh, dadas. Dadas sendiri. Pun api anggota kelompoknya akan hadir atau memang izin hari ini? Ada konfirmasi? Belum ada konfirmasi niki. Sampun jangan konfirmasi Pak niki malunan wonten kesibukan niki sanilianan makin apunang niki enten lanjut mantap. Oke, enten. Ampun Pak, untuk Pak Nyoman Laslo tarik ke rumah sakit regane. Izin regane. Oke, enten. Nggih, tarik kontrak. Oh, nggih dumugi gelis kena nggih Pak Nyoman Laslo. Nggih, Pak. Nggih sampun ya kenten sira kelompok yang sampun siap niki. Nah, untuk memulai kita awali dari kelompoknya Pak Putu Mangku, meskipun beliau sendirian, kita coba presentasikan. Nanti jadikan bahan diskusi untuk teman-teman yang lain. Nggih, silakan Pak Putu, kita mulai saja.
Ini Pak, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Teman-teman kami, sekarang Pak dosen juga. Selamat sore. Selamat sore. Ya, di sini kita akan mencoba membawakan sebuah presentasi tentang PLTGU Celupan Bawang. Nah, yang mana dalam keberadaan ini juga terdapat beberapa konflik seperti yang bisa kita cari di internet ataupun yang temukan langsung di lapangan. Ya, yang mulai saja, Pak. Ya, pertama-tama terbentuknya PLTGU Celupan Bawang di sini didasari karena beberapa persoalan. Yang pertama menyangkut kebutuhan listrik di Bali yang kian meningkat. Kemudian yang kedua karena pasokan atau cadangan listrik di Bali yang kurang. Maka dari itu pemerintah merasa perlu untuk membuat produksi listrik tambahan di daerah Bali. Maka dari itu dibangunlah pembangkit listrik tenaga uap di daerah Buleleng, terutama di desa Celupan Bawang, Kecamatan Grogan. Nah, seperti proyek-proyek yang biasanya itu tidak luput daripada dampak yang namanya AMDAL. Seperti yang pertama, udara yang kotor karena polusi gas CO2, kemudian debu-debu dari sisa pembakaran. Yang ketiga, suhu udara meningkat di sekitar lokasi dan bisa dirasakan dalam radius 5 km. Selain itu juga biota laut terganggu sehingga pendapatan nelayan menurun. Dan dari sinilah muncul konflik-konflik di daerah tersebut. Masyarakat di sekitar dan juga para pegiat pencinta lingkungan, diantaranya itu Greenpeace, sudah melakukan gugatan terhadap PLTU Celupan Bawang terkait dengan isu masalah AMDAL ini. Bahkan gugatannya sampai ke Mahkamah Agung. Akan tetapi gugatan tersebut ditolak dengan alasan karena sudah melewati tenggat waktu 1 hari sejak surat keputusan Gubernur Bali terkait dengan pendirian proyek PLTU. Nah, dari satu sisi pihak PLTU Celupan Bawang juga membayangkan katanya dia sudah memiliki atau sudah memprogramkan tentang penanggulangan dampak-dampak lingkungan yang terjadi akibat proyek tersebut. Kemudian potensi konflik yang selanjutnya terjadi dan masih sampai saat ini yaitu terkait dengan pembebasan lahan. Nah, dari perjalanan proyek PLTU Celupan Bawang tersebut sudah tercatat adanya isu-isu terkait dengan pembebasan lahan yang sampai menyeret perbekal Celupan Bawang sendiri terkena kasus korupsi pembebasan lahan. Bahkan sampai sekarang juga masyarakat masih ada beberapa di areal proyek tersebut karena enggan menjual tanahnya dikarenakan harga untuk pembebasan lahan tersebut dirasa murah. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa konflik sosial itu merupakan bentuk interaksi yang disosiatif atau bersifat memecah. Nah, konflik sosial merupakan sesuatu hal yang wajar di masyarakat, di mana hal ini diakibatkan terjadinya tidak terakomodir sebuah kepentingan. Yang dalam hal pembangunan PLTU Celupan Bawang, sebenarnya ini merupakan kepentingan masyarakat juga. Di samping itu, dampak-dampak dari proyek tersebut juga menyangkut kepentingan masyarakat tersebut. Nah, disinilah diperlukan peran pemerintah dalam menanggulangi konflik yang terjadi, sehingga konflik yang terjadi karena menjaga kepentingan masyarakat ini tidak berkelanjutan.
Nah, di sini kita bisa tahu bahwa PLTU Celukan Bawang merupakan komitmen pemerintah dalam memfasilitasi kepentingan hajat hidup orang banyak. Dalam hal ini kebutuhan akan listrik. Nah, seperti yang Tiang bilang tadi bahwa dampak yang timbul juga menyangkut hajat hidup orang banyak. Sehingga di sini kita bisa melihat harus diperlukan sinergi yang baik antara pemerintah dan masyarakat dalam menyikapi keberadaan PLTU Celukan Bawang ini. Sehingga diperlukan solusi yang tidak memberatkan salah satu pihak, yang mana di salah satu pihak ini adalah masyarakat dan pihak kontraktor sendiri. Oke, terima kasih Pak. Cuma sekian yang bisa disampaikan. Kurang lebih yang mohon maaf. Ngirim makin diskusikan. Terima kasih. Om Santi Santi Santi. Om Santi 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 Om. Baik, terima kasih Pak Putu Mangku dan tim sudah mengerjakan tugasnya dengan baik, mengirimnya tepat waktu. Itu saya apresiasi sekali karena kita mencoba belajar disiplin. Ya, mencoba belajar disiplin. Semoga ke depan ini menjadi karakter kita. Ya, disiplin. Jadi nanti meskipun Bapak Ibu sudah sudah terjun di dunia kerja, kan semuanya sudah pada bekerja ya. Nggih, sampun. Nggih, sampun. Jadi di tempat kerja pun kita juga bisa menerapkan, mengimplementasikan disiplin kerja. Jadi waktu itu penting sekali. Nah itu baik Bapak Ibu sudah menyimak tadi presentasi dari Pak Putu Mangku. Salah satu timnya sudah ada yang masuk sekarang Pak Putu? Belum Pak. Belum. Ini bukan. Ya. Baik. Belum ada Pak, belum ada. Bapak Ibu yang tergabung dalam Zoom ini tentunya sudah menyimak tadi bagaimana pemaparan dari Pak Putu Mangku terkait dengan konflik sosial terkait dengan PLTU, pembangkit listrik tenaga uap di PLTU Celukan Bawang. Jadi di satu sisi PLTU ini dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, di sisi lain pembangun PLTU ini menimbulkan konflik, misalnya seperti yang dikatakan tadi ada udara yang tercemar. Seperti itu ya Pak Putu ya? Iya Pak. Ya, udara yang tercemar dan sebagainya. Nah, bagaimana supaya pembangunan PLTU ini dirasakan oleh masyarakat, meminimalisir dampak negatifnya. Nah, seperti itu. Sehingga memang perlu dilakukan pendekatan-pendekatan sehingga nanti mendapatkan istilahnya win-win solusi. Jadi masyarakat mendapatkan faedahnya dan dari pembangunan juga dapat memberikan manfaatnya masing-masing. Itu yang bisa saya tangkap. Saya sekarang ke Bapak Ibu untuk berdiskusi. Apakah ada yang memberikan masukan, saran yang membangun tentunya dari presentasi yang dilakukan oleh Pak Putu Mangku. Saya persilahkan. Bapak Ibu, apakah suara saya terdengar? Nggih. Iya Pak. Nah, ini kan terjadi di Groga. Iya. Jadinya tentunya Bapak Ibu yang notabene ada di sana mengetahui apa yang Bapak Ibu rasakan. Coba disampaikan. Siapa tahu masih ada yang terpendam. Jadi disampaikan di forum ini kita bisa berdiskusi, bisa saling mengisi. Saya sendiri baru tahu tentang kasus ini, jadi kita bisa siapa tahu ada solusi yang dapat kita sampaikan kepada masyarakat bagaimana meminimalisir dampak yang terjadi oleh pembangunan PLTU ini dan masyarakat menikmati hasil dari PLTU ini. Baik, Bapak Ibu silakan. Om Swastiastu,
Om Swastiastu. Ini Pak, dengan Lu Puriasih. Bu Lu Puriasih, silahkan ajukan. Kita melihat dari pembangunan PLTU yang ada di Celukan Bawang, seperti yang kami rasakan, setelah adanya pembangunan PLTU tersebut, suhu udara di sekitar kawasan Kecamatan Grogak lebih panas, Pak. Nah, selain itu dampaknya juga kepada masyarakat yang punya lahan pohon kelapa, hasil daripada panen pohon kelapa yang biasanya lebih daripada 1.000 jadi turun. Itu juga berakibat kepada terpengaruhnya ekonomi masyarakat. Nah, yang jadi pertanyaan saya di sini kan di Grogak khususnya sudah ada PLTU. Terus listrik yang dihasilkannya itu kemana? Sedangkan kami yang tinggal di Kecamatan Grogak masih saluran listriknya itu masih dari Gilimanuk. Itu yang jadi pertanyaan kami, Pak. Itu aja. Baik, terima kasih Bu Lu Puriasih atas pertanyaannya. Bapak Putu Mangku dan tim bisa menanggapi pertanyaan dari Ibu Lu Puriasih. Dipersilakan. Enten yang lain lagi, Pak. Ada pertanyaan dari yang lain, gitu. Lebih baik kita satu persatu saja dulu. Satu persatu. Nggih, Pak, terima kasih atas waktunya. Seperti yang tiang temukan informasinya niki bahwa proyek niki berkelanjutan sepanjang 30 tahun ke depan. Dan niki baru dimulai sekitar tahun 2018-an nih Pak. Baru 4 tahun lah berjalan. Dan dalam hal ini listrik yang dihasilkan niki akan disalurkan ke semua provinsi, ke semua kabupaten yang di Bali. Artinya listrik ini untuk kebutuhan Bali. Cuma ini mungkin tahapnya yang tidak tahu, apa mungkin dilaksanakan secara bertahap, mungkin dari jangka waktu sekian tahun sampai sekian tahun, terus berkelanjutan sehingga pasokan listrik dari Jawa sedikit demi sedikit dikurangi, begitu. Nah, niki soalnya proyek baru mulai, baru mulai nih Pak, belum terlalu jauh sekali perjalanan niki. Bahkan kasusnya sendiri masih kedengeran ya, karena waktu niki dia langsung ke daerah pinggiran nih Pak. Salah satunya untuk cukur sambil bercukur rambut nih ke. Yang tanya sama tukang cukur di sekitar tempat itu bagaimana kondisi di sini, bagaimana kondisi di sini. Nah, itu yang dapatkan Kinten. Dan kemudian yang kedua dari segi penanganan lingkungannya pun masih belum maksimal. Nah, seperti yang bisa kita lihat seharusnya di situ ditanami pohon-pohon semuanya. Sehingga untuk meminimalisir gas-gas CO2 yang keluar itu. Tapi dari sekarang kita lihat masih belum sama sekali, masih kosong sekali lahan. Nah, ini menandakan bahwa proyek ini baru dimulai. Yang rasa untuk beberapa tahun ke depan mungkin manfaat listriknya baru bisa kita rasakan, Pak. Sekian yang bisa Tiang jelaskan. Terima kasih. Baik. Demikian Ibu Lu Puriasih terkait dengan pertanyaannya, apakah sudah bisa diterima jawaban dari Pak Putu Mangku atau ada tambahan lain? Sudah, Pak. Baik, Bu Lu Puriasih sudah merasa puas dengan jawaban Pak Putu Mangku. Sekarang mungkin Bapak Ibu masih ingin berdiskusi terkait dengan makalah tentang pembangunan PLTU Celukan Bawang ini. Kami persilahkan. Ibu Swastiastu, Pak. Om Swastiastu, Ibu Kade Ani, silakan. Yang ingin bertanya sedikit sama Pak Putu Mangku. Katanya kan kemarin sempat langsung terjun ke lokasi di daerah PLTU. Terus menurut para warga di sana, apakah ganti rugi yang mereka terima itu sesuai dengan kerugian yang mereka alami? Baik, terima kasih Ibu Kade Ani Karyani. Pak Putu Mangku, bagaimana setelah Bapak terjun ke lapangan, apakah ada
tanya jawabnya, diskusinya terkait dengan ganti rugi lahan, apakah sudah sesuai dengan kerugian yang masyarakat alami di sana, pembebasan lahannya, silakan. Ya Pak, terima kasih. Nah, Nike untuk masalah ganti ruginya Nike juga sempat yang tanya sama tukang cukurnya Nike, kebetulan dia juga punya keluarga di situ. Nah, dia bilang ganti ruginya Nike tidak sesuai dengan harapannya. Malah dia bilang andaikan tanahnya itu dibelikan, artinya semisal warga itu punya tanah 50 are, dibelikan di tempat lain 50 are, mungkin mereka mau Pak katanya. Nah, sedangkan harga uang yang diberikan untuk membeli lahan seluas 50 are itu tidak cukup untuk membeli lahan di tempat lain. Makanya ada beberapa warga di situ lumayan juga di atas 10 juga mungkin itu. Nah, rumahnya masih bisa kita lihat di situ, masih enggan meninggalkan tempatnya karena merasa sayang gitu Pak. Tanahnya banyak, sedangkan harganya tidak sesuai gitu. Malah dia bilang seandainya dibelikan tanah di tempat lain dengan jumlah sekian, mungkin mereka mau gitu. Ya Pak, Nike yang bisa yang sampaikan. Terima kasih Pak. Nah, demikian Ibu Kadek Ani Karyani terkait dengan pertanyaan pembebasan lahannya. Apakah bisa diterima? Bisa, baik, terima kasih. Adakah yang lain terkait dengan konflik sosial di pembangun PLTU Celukan Bawang ini? Ada yang masih merasa penasaran? Bisa ajukan pertanyaannya. Nah, ini ke anggota tiang lagi satu Pak Putu Mangku. Ada tambahan sedikit. Silakan. Tadi kan Pak Putu bilang ganti ruginya tidak sesuai. Tapi mereka mau nggak mau harus pindah gitu Pak. Apa tekanan dari pihak dari PLTU agar mereka bisa pindah dengan ganti rugi yang tidak setimpal dengan kerugian mereka itu? Nah, ini masalahnya ini dah karena mungkin kita lihat di zaman sekarang ini bahwa tekan menekan itu udah tidak relevan lagi seperti zaman Orde Baru. Kalau zaman Orde Baru mungkin mereka udah nggak ada di situ semua. Tapi sekarang karena terkait dengan HAM dan karena banyaknya mata mungkin dalam tanda kutip ini Pak, makanya pihak kontraktor dan pemerintah pun jadi enggan lah untuk menekan mereka sehingga seperti yang kita lihat mereka masih bertahan di situ. Kalau di zaman-zaman dulu mereka mungkin udah nggak ada di situ seperti waktu pembebasan lahan di Serangan juga, yang juga pernah tanya sama teman-teman di situ bahwa ada orang-orang besar yang bawa senjata yang mengusir mereka. Nah mungkin kalau zaman dulu mungkin akan kejadiannya seperti itu juga di sini karena besar sekali soalnya Pak, skalanya besar gitu. Nah, mungkin karena zamannya sudah berubah dan banyak mata seperti yang saya bilang tadi, makanya kasus ini masih terbiarkan sampai sekarang. Ya Pak, terima kasih. Baik Ibu Kadek Ani, demikian tambahan penjelasan dari Pak Putu Mangku. Mungkin ada anggota dari Pak Putu Mangku, anggota kelompoknya. Oke Pak Nyoman Lasre sudah masuk. Pak Nyoman Lasre, Om Swastiastu, Pak Nyoman Lasre. Punapi sampun kena niki. Pak Nyoman Lasre, bisa dengar suara dia? Swastiastu. Nggih, Om Swastiastu. Punapi nikahnya ke rumah sakit, sira kontrol Bapak sendiri. Niki kayaknya kendala koneksi ini, suaranya terputus-putus Pak Nyoman Lasre. Kendala sinyal. Sinyalnya kayaknya bermasalah niki. Makin lagi di rumah sakit ketemu sadar niki kontrol. Oh kenten. Nggih. Ini tempatnya. Nggih. Karena terputus-putus. Siapa lagi anggota kelompoknya yang hadir sekarang, Pak Putu Mangku? Belum ada lagi satu, Bu Lotri Suciani. Oh, Bu Lotri belum hadir ya. Baik. Nah, ini saya tertarik dengan kasus korupsi pembebasan lahan.
Ini juga turut mewarnai di PLTU Celukan Bawang ini. Iya, Pak. Ya, ini siapa pejabat yang ditangkap ini, Pak Putu? Nah, ini perbekalnya sendiri, Pak. Perbekalnya Pak sendiri. Katanya diberikan ganti rugi untuk pembebasan lahan, tapi uang yang diberikan itu akhirnya keluar tidak sesuai dengan yang diberikan. Kan gitu kan, seperti yang bilang tadi. Di situ kan juga ada kantor perbekal Celukan Bawang di situ, Pak. Nah, tanah itu kan dapat ganti rugi juga. Diberikanlah tanah di Tinge-Tinge, daerah Tinge-Tinge di utara jalan itu. Nah, ini ada anggaran tidak sesuai dengan yang masuk, kan akhirnya. Ya, ini kan terindikasi korupsi dadosnya. Berarti karena pihak PLTGU sudah memberikan dana yang semestinya, gitu. Sehingga oleh perbekal tidak dipertanggungjawabkan dengan semestinya juga, gitu. Sehingga tersandung korupsi di situ. Berarti tidak juga, ada transparansi ya? Enggak. Mungkin juga dari dari penjualan tanah lain kan lewat desa semuanya, Pak. Nah, di situ juga mungkin ada indikasi permainan lah, yang juga kurang tidak tahu terlalu jauh masalah ini. Iya. Nah, ini dah kita miris melihat hal-hal seperti ini, pejabat yang diberikan amanah oleh masyarakat untuk memimpin desa, tetapi tidak mampu menjaga kepercayaan masyarakat sebagai penggelingsir penuh di desa tersebut sehingga tersandung kasus korupsi. Ini sangat kita sayangkan sekali. Ya, sangat kita sayang sekali. Berapa tahun bapaknya perbekal ini kena hukuman, Pak? Ini baru 2 tahunan nih, Pak. Mungkin ya belum keluar juga sekarang. Oh, belum keluar ya? belum keluar juga mungkin. Nah, ini menjadi pembelajaran untuk kita semua. Jadi sebenarnya kita sendiri, kita masing-masing kita adalah pemimpin. Memimpin diri sendiri setidaknya. Dan itu sangat berat. Nah, jika kita sudah berhasil memimpin diri sendiri, nanti dipercaya oleh masyarakat, salah satunya mungkin menjadi perbekal misalnya, siapa tahu, semua bisa mempunyai kesempatan itu. Nah, harus bisa menjaga amanah, menjaga kepercayaan masyarakat. Berapapun ada pengeluaran dalam hal pembangunan, pengadaan ini, pengadaan itu harus ada transparansi dana di sana. Harus ada transparansi. Apalagi dana desa itu besar sekali sekarang. Jadi perbekal itu menjadi sorotan masyarakat kalau penggunaan dananya tidak ada laporannya, tidak ada transparansi. Jadi ini yang bisa kita petik dari perbekal dari Grogak ini jadinya ya. Iya, Pak. Kecamatan Grogak yang tersandung kasus korupsi. Jangan sampai terjadi hal yang sama di daerah lain, meskipun apapun kasusnya, jangan sampai ada perbekal penggelingsir kita yang tersandung kasus korupsi. Memang harta tahta itu riskan sekali. Jika tidak kuat serada kita, seperti kata orang, kalau sudah melihat uang, mata menjadi hijau, itu benar adanya. Jika tidak kuat serada kita. Ya, seperti itu. Nah, dari saya rasa cukup untuk presentasi dari Pak Putu Mangku. Kita berikan aplaus secara virtual. Ya, Pak, semua. Baik, terima kasih Pak Putu Mangku dan tim sudah mempresentasikan makalahnya dengan baik. Sekarang kita lanjutkan kelompok berikutnya yang sudah mengumpulkan makalah.
kelompoknya Ibu Ketut Nopi, apakah ada PowerPoint-nya? Oke, ada Pak. Tolong kirim ke Classroom. Oke Pak. Oke, Pak. Yang download dulu di Classroom. Ibu Luh Puriasih anggota kelompoknya ya? Ibu di sana ada memakai laptop atau HP saja? HP sama ada laptop cuma nggak connect wifi Pak. Oh gitu. Baik kalau gitu kirim PowerPoint-nya ke Classroom ya. Ini kirim Pak. Bagaimana Ibu Luh? Ada kendala dalam pengirimannya? Masih dikirim Pak. Oke. Bagaimana perkuliahan selama pandemi ini Bapak Ibu? Apakah ada kendala? Biasanya kendalanya kan di jaringan Pak. Kadang-kadang nggak ada jaringan. Oke, Pak. Sama juga. Jadi rata-rata masalah kita sama ya di jaringan ya. Sama halnya tadi. Padahal Pak Nyoman Lasre ada di kota itu, di Rumah Sakit Kertausada. Sama juga sinyalnya kurang bagus di sana. Saya tahu Rumah Sakit Kertausada itu karena istri saya berobat di sana dulu. Nggak biasa sih ya. Oh ya sudah yang segera menurut saya. Masih sudah nggak ada WPS langsung. Oh dikerutin kecuali direkam. Bagaimana Ibu? Pak masih proses. Masih proses. Baik. Ini ketik sesuatu. Sudah kirim Pak. Baik. Saya masih cek ini berarti bersamaan dengan di tugas makalah nih Ibu kirim. Enggak, di luar Pak, di komentar umum Pak. Oh, di komentar umum. Baik. Bisa ditambahkan lagi. Baik, sudah masuk Ibu. Saya download dulu.
Ini kan. Ya, mirip gitu sih nggak dengar. Saya lihat baru 2 kelompok yang mengirimkan tugasnya ini ya. Yang lagi 1, apakah sudah? Mungkin saya salah lihat. Udah Pak, kelompok yang belum. Berarti ada 1 kelompok yang belum ya? Apa ada kendala Bu? Kelompok yang belum mengirimkan tugasnya itu? Kebetulan yang belum sempat mengerjakan Pak, karena kemarin ada acara keluarga juga. Yang belum sempat koordinasi sama teman-teman juga Pak. Oh begitu. Iya. Tolong tolong dikerjakan ya. Oke. Saya tunggu sampai nanti malam. Bagaimana sanggup menyelesaikannya? Besok Pak. Halo, bagaimana Ibu? Bisa mengerjakan sampai nanti malam, menyelesaikannya lalu langsung dikirim? Paling lambat besok Pak nggih. Oh begitu, baik. Besok saya tunggu ya. Besok paling lambat. Nggih, Pak. Baik. Ampun Pak. Nggih. Tunggu sebentar. Saya masih belum enable editing. Baik, kelompok berikutnya silakan persiapkan diri untuk presentasi. Silakan, bisa dimulai. Izinkan kami mengaturkan panganjali umat. Om Swastiastu. Di sini kelompok kami sebelum mengulas tentang kasus yang terjadi atau konflik yang ada di kecamatan, kami di sini terlebih dahulu memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan teori konflik. Nah, kita tahu di sini pengertian dari konflik secara dan juga modern, di mana di sini kami mengupas secara modern yang dikemukakan oleh Karl Marx, berpendapat bahwa konflik kelas diambil sebagai titik sentral dari masyarakat. Konflik antara kaum kapitalis dan proletar antara sentral di masyarakat. Kemudian ada pengertian dari Lewis A. Concern, yaitu merupakan proses yang bersifat instrumental dalam penyatuan dan pengharaan struktur sosial. Kemudian dari sosial yang dialami manusia merupakan hasil dari konflik kelas di masyarakat.
Nah, dari dokumen tersebut dapat kami simpulkan teori konflik adalah teori yang memandang bahwa perubahan sosial tidak terjadi melalui proses penyesuaian nilai-nilai yang membawa perubahan, tetapi terjadi akibat adanya konflik yang menghasilkan kompromi-kompromi yang berbeda dengan kondisi semula. Nah, ada beberapa asumsi dasar dari teori konflik ini. Yang pertama, teori konflik merupakan antitesis dari teori struktural fungsional, di mana teori struktural fungsional sangat mengedepankan keteraturan dalam masyarakat, sistem stratifikasi sosial tertutup, terdapat pembatasan kemungkinan untuk pindah ke status dari ke status lainnya dalam masyarakat. Kemudian, teori konflik melihat bahwa di dalam masyarakat tidak akan selamanya berada pada keteraturan. Teori konflik melihat adanya dominasi, koersi, dan kekuasaan dalam masyarakat. Teori konflik membicarakan mengenai otoritas yang berbeda-beda. Kemudian teori konflik mengatakan bahwa konflik itu perlu agar terciptanya perubahan sosial. Menjelaskan selanjutnya. Baik, bagi contoh yang nyata dalam teori konflik dalam kehidupan masyarakat, yang pertama adalah kemiskinan. Ini jika terjadi secara terus-menerus akan menyebabkan dalam sidang yang lebih tinggi. Selama itu pula, konflik akan terjadi dalam kehidupan masyarakat karena berdasarkan faktor ekonomi dan perbuatan antara status kaya dan miskin. Kemudian yang kedua, pengangguran. Tingginya angka pengangguran dalam masyarakat menyebabkan tingginya angka kriminalitas. Sehingga upaya penyelesaian ini terjadi menyebabkan tingginya aneka kriminalitas, sehingga upaya penyelesaian ini terjadi karena lowongan kerja tidak tersedia atau karena banyaknya kebutuhan yang harus dipenuhi. Buruh dan majikan. Kasus konflik yang paling kecil dan bisa dilakukan pendalaman dalam teori konflik ini adalah kasus mengenai buruh dan majikan, meskipun hal ini sebagai keteraturan sosial, akan tetapi di dalamnya ada hubungan status dan peranan yang dapat memperdalam adanya jaringan-jaringan konflik masyarakat. Kemudian politik teori konflik juga bisa diperdalam melalui politik yang memberikan pengusahaan serta mempertahankan kekuasaan yang diinginkan. Politik ada di dalam pemerintahan menjadi sumber konflik yang paling ditakuti karena hal ini akan memicu adanya konflik dalam kehidupan sosial lainnya, baik ekonomi, hukum, dan lainnya. Kemudian dampak stratifikasi sosial akan mengakibatkan adanya hukum rimba. Siapa yang kuat dialah yang menang. Kelas yang tergolong atas akan memegang peranan kelas bawah yang notabene harus disamakan karena sesama makhluk Tuhan. Secara teoris, memang semua masyarakat dianggap derajat, akan tetapi perbedaan tersebut merupakan gejala universal yang merupakan sistem sosial dalam masyarakat. Contoh kasus konflik sosial. Demo buruh yang meminta kenaikan upah kepada pengusaha tempat ia bekerja. Kemudian cara mengatasi akibat daripada para pendemo ini dengan cara konsiliasi, di mana usaha mempertemukan pihak-pihak yang bersangkutan untuk memenuhi kesepakatan. Jadi, mempertemukan para pendemo dan pengusaha untuk melakukan kesepakatan solusi untuk sehingga konflik bisa cepat selesai dan kebutuhan dua belah pihak terpenuhi. Kemudian kesimpulan. Dari penjelasan mengenai beberapa teori konflik menurut para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa prinsip yang mendasari adanya teori konflik yaitu konflik sosial dan hubungan sosial yang selalu tersedia di dalam struktur kehidupan masyarakat. Pandangan ini juga didasari pada sistem sosial masyarakat pada masa itu yang terdiri dari pembagian, borges, dan proletar. Demikian dari kelompok kami. Nah, adapun beberapa contoh yang tidak kami buat dalam makalah ini, seperti contoh yang ada di desa kami. Di desa kami ada pembangunan muara kamar.
yang terletak di sebelah timur Pura Segara, Desa Sanglangit, di mana di sini ada beberapa daripada masyarakat yang menolak pembangunan tersebut. Nah, setelah itu ada mediasi pada pemerintah desa dan juga desa adat yang akan menjalin kerjasama dalam pembangunan Muara Kambas tersebut. Nah, setelah terjadi mediasi di mana pembagian keuntungan yang didapat nanti dalam proses setelah jadinya Muara Kambas tersebut dibagi menjadi keuntungan 50-50 dan itu bisa diterima dari kedua belah pihak. Kemudian ada juga konflik yang saat ini, kasus yang saat ini viral, yaitu tentang ibu desa yang menghina atau menistakan agama Hindu. Nah, di sini Tiang lihat kasus ini membuat perpecahan atau konflik antara agama Hindu dan agama Islam. Hal ini disebabkan dari kata-kata ibu desa yang membuat agama Hindu merasa kita dilecehkan, sehingga di sini diperlukan, menurut saya, di sini diperlukan adanya proses hukum untuk ibu desa seperti yang dialami oleh Bapak Ahok, di mana Bapak Ahok dituduh menistakan agama Islam dengan menistakan ayat-ayat yang ada di Al-Quran. Itu juga merupakan suatu konflik yang membuat demonstrasi besar-besaran, sehingga daripada Bapak Basuki Cahayapurnama tersebut dihukum penjara. Demikian Pak yang dapat kami jelaskan mengenai konflik yang ada di sekitar kami ataupun yang ada di Indonesia. Terima kasih. Baik, terima kasih atas presentasi dari Ibu Luh Puriasih dan Ibu siapa lagi? Ketut Novi Ariyanti. Nah, Ibu Ketut Novi, terima kasih atas presentasinya. Karena Ibu berdua sekarang salah satunya menjadi moderator untuk menanyakan ke peserta lainnya terkait dengan diskusi. Silakan diatur. Ya, untuk peserta yang lain kalau ada yang ditanyakan bisa langsung ditanyakan. Kami akan berusaha menjawab sepengetahuan kami. Atau ada yang memberikan saran atau masukan, kami juga persilahkan untuk menambah pengetahuan daripada kelompok kami berpikir ini. Terima kasih. Baik, Ibu Bapak sudah dipersilahkan untuk memberikan saran atau kritik atau pertanyaan, silakan. Jika belum ada dari Bapak Ibu peserta lainnya, bisa saya yang mengawali pertanyaan? Apakah boleh? Ya, Pak, boleh Pak. Soalnya contoh konflik yang diangkat nih kurang spesifik, jadinya saya juga bingung mau menanyakan yang bagaimana gitu Pak. Oke, baik, baik. Kelompoknya Ibu Luh dan Luh Puriasih dan Bu Novi. Siapa lagi satu Ibu? Ketut Widiastrawan. Hadir saat ini?
Hadir. Baik. Nah, ini penyebab atau berbagai contoh nyata dalam teori konflik di dalam kehidupan masyarakat. Ini kemiskinan, pengangguran, adanya buruh dan majikan, adanya ya politik. Nah, ini saya tertarik dengan kemiskinan ini. Nah, kita contohkan misalnya di dalam keluarga kita sendiri. Nah, dalam suatu keluarga, apalagi keluarganya lumayan besar, dan tempat tinggalnya berjauhan, misalnya ada di Buleleng, ada di Gianyar, ada di Karangasem. Nah, seperti itu. Nah, salah satu keluarga ini yang tinggal di daerah asalnya, di Buleleng misalnya. Nah, keadaan di dalam keluarga itu bisa dikatakan miskin. Sedangkan yang merantau ke Karangasem, yang merantau ke Gianyar, keadaannya lebih bagus. Nah, di sini mulai ada timbul benih-benih konflik karena kemiskinan. Nah, menurut Ibu Bapak, bagaimana cara mengatasi konflik ini antara keluarga yang satu yang tinggal di Buleleng dalam keadaan kemiskinan dan yang keluarga yang merantau ke Karangasem, ke Gianyar. Nah, bagaimana di sana keadaan ekonominya lebih baik? Bagaimana cara mengatasi konflik tersebut? Ya, ampun Pak, tiang Ketut Rudi Kastrano Pak. Ya, silakan Pak Ketut Rudi. Yang menurut dia kan ke pribadi masing-masing Pak nggih. Masalah perbedaan ekonomi itu kan masing-masing yang memiliki mungkin kan yang dados sering bantulah kan, saling membantu sirus ane di bawah angkat oleh izin bantuan api kan. Mungkin yang tiang rike Pak Kenten Pak. Baik, terima kasih Pak Ketut Rudi. Jadi saran dari Pak Ketut Rudi untuk mengatasi hal itu, perbedaan keadaan ekonomi dari keluarga yang merantau dan keluarga yang tinggal di daerah asalnya itu dengan saling bantu. Itu saya sepakat dengan itu, saya sepakat saling bantu. Dan ada lagi selain saling bantu secara ekonomi dengan memberikan uang, nah membantu regenerasi, membantu generasi, maksud saya generasi kan yang tinggal di rumah tua itu kan punya anak-anak itu bisa disekolahkan. Ini kepo diangkat malah. Ya, dibantu disekolahkan sehingga nanti anak-anak ini yang akan mampu mengangkat perekonomian keluarga dengan diberikan pendidikan yang baik sehingga mempunyai pola pikir yang luas ke depan, tidak hanya terkungkung dalam keadaan seperti itu saja pengalamannya, pembelajarannya. Dengan pendidikan semakin tinggi, pola pikirnya semakin bagus, jadi karakternya pun semakin baik jadinya. Nah, di sana benih-benih konflik itu pelan-pelan dapat terurai. Nanti mendapatkan pekerjaan yang baik, yang berpenghasilan yang cukup lah. Jadi itu bisa menjadi solusi terkait dengan konflik kesenjangan ekonomi itu. Itu yang harus kita lakukan di keluarga Hindu ini. Ini untuk kita semua.
Jadi saling bantu. Jangan kita tinggalkan saudara yang dalam keadaan di bawah. Siapa yang mampu, saling bantu. Baik dari segi ekonomi, pendidikan, sandang, pangan, dan papan itu harus kita perhatikan. Jangan sampai nanti ini menyebabkan saudara kita konversi agama. Pindah keyakinan ke agama lain. Karena sebelumnya kita tidak menghiraukan, membiarkan begitu saja. Jadi disinilah muncul nanti misionaris yang bisa saja memenuhi ekonominya, disekolahkan, jadinya kan merasa balas budi, bisa pindah keyakinan. Sedangkan nanti terjadi baru terjadi perpindahan agama itu setelah terjadi, kita baru kebakaran jenggot. Dulunya kita kemana saat saudara-saudara kita ada di bawah. Jangan mau kamen disunduk, meseselan, kebakaran jenggot setelah sesuatu itu terjadi. Nah, itu yang bisa saya tambahkan. Kita saling bantu seperti yang dikatakan Prof. Rudi dan memberikan pendidikan yang layak bagi anggota keluarga yang sedang ada di bawah posisinya. Seperti itu. Baik, Bu Uluh Puriasih, coba bisa dilempar lagi ke peserta untuk bertanya, saran, dan sebagainya. Silakan. Ampun Pak, sebelum lanjut, nanti yang juga ada satu kasus yang mirip seperti itu, cuma kejadiannya kalau yang Pak ceritakan itu kan ada yang Pak ceritakan tadi kan di keluarga Pak sebagai besar. Nah niki macam yang di Dadio nih Pak, di Dadio. Nah niki kasusnya juga hampir sama, cuma mungkin genenya yang berbeda. Nah ini masalah tentang keturunan gitu Pak. Nah di Dadio kan sering seperti itu Pak. Kalau dalam pembangunan tangga baru misalnya, nah ini kan tidak semua orang punya. Ada satu orang atau dua orang atau tiga orang lah yang sudah tahunan bisa tidak bayar itu, dan ketika diminta tidak mampu. Nah bagaimana menyikapi hal ini? Sedangkan yang seperti tak bilang tadi itu kan dalam keluarga kan masih mudah menghandle, misalnya saudara kita ambil lah. Nah ini lain keluarga dia Pak, dan keluarga dan keluarga-keluarga yang lain itu juga ekonominya tidak lebih baik dari dia gitu. Nah setara lah, sehingga dia tidak bisa menghandle keluarga ini. Meskipun keluarga ini nantinya pindah agama atau lain agama, mereka kan tidak peduli juga Pak. Nah bagaimana seharusnya kita bersikap dalam Dadio menghadapi tipe-tipe atau keadaan-keadaan keluarga yang seperti ini. Terima kasih. Baik, Ibu Uluh Puriasih dan kelompoknya, apakah bisa menangkap pertanyaan dari Pak Putu Mangku? Terdengar? Ampura suaranya tadi kurang jelas kan? Oke, baik. Kurang lebih seperti ini. Pak Putu Mangku mengambil contoh di Dadio. Suatu Dadio. Nah, di sana saat ada keturunan, ada salah satu anggota di Dadio itu masih hutang turunan. Jadi, sedangkan di satu Dadio itu kan kita berbeda keluarga. Berbeda dengan contoh saya yang dalam satu keluarga bisa saling bantu di sana karena ada kedekatan emosional. Nah, sedangkan di Dadio ini kan kita beda keluarga. Nah, bagaimana solusinya supaya salah satu anggota Dadio itu bisa membayar keturunan, sedangkan sudah banyak utang salah satu ini. Bagaimana upaya dari anggota Puro Dadio itu menyikapi atau solusinya untuk membayar keturunan yang masih diutang oleh salah satu anggota Dadio ini. Seperti itu kurang lebih yang saya tangkap. Oke, Pak. Mungkin bisa dimengerti Pak. Hampir itu sebelumnya yang punya pengalaman yang sama juga seperti itu yang dialami oleh
ipar saya, di mana kebetulan ipar saya ini menjadi ketua Dadie. Nah, di dalam Dadie tersebut berbagai macam status ekonomi keluarganya berbeda-beda. Ada yang punya dan ada yang tidak punya. Nah, kebetulan di Dadie tersebut ada satu orang yang menunggak peturunan sebanyak 1.500.000. Nah, kemudian solusi yang diambil daripada ipar saya tersebut dibicarakan dulu pada saat Paruman Dadie, di mana dilaksanakan mungkin sebulan sekali tersebut. Kemudian di sana dibicarakan kenapa sampai sekarang belum bisa bayar, terus kendalanya di mana, butuh waktu beberapa lama lagi. Nah, setelah dibicarakan, karena kebetulan beliau sudah pekerjaan yang serabutan, apalagi situasi seperti saat ini, Ketua Dadie mengambil inisiatif untuk memberikan keringanan. Nah, di mana inisiatif ini diambil pada saat musyawarah tersebut. Nah, dalam musyawarah tersebut, klien Dadie-nya meminta bagaimana kalau kita berikan keringanan kepada keluarga tersebut, karena kita diketahui keluarga tersebut keadaan ekonominya tidak mampu dan tidak mungkin untuk melakukan pembayaran. Nah, di sana disepakatilah untuk memberikan keringanan menjadi yang dibayar hanya sebesar 500.000 dan diberikan tempo sekitar 3 bulanan, dan itu disetujui oleh masyarakat yang lain. Nah, kalau menurut saya situasi seperti ini yang melibatkan berbagai beberapa keluarga, sebaiknya dilakukan proses mediasi. Nah, mediasi melalui musyawarah yang ada di Dadie tersebut. Itu demikian Pak, kalau menurut pendapat saya. Baik, itu yang bisa dijelaskan Pak Putu Mangku. Bagaimana, apakah bisa terjawab pertanyaan yang Pak Putu Mangku ajukan? Kalau masalah seperti ini sudah pernah, bahkan setiap ada permasalahan pun di mana-mana pasti langkah itu yang pertama diambil, Pak. Yang yakin itu pasti dibicarakan, dipahamkan, kemudian dimintakan keringanan seperti itu. Nah, karena ini emang benar-benar terjadi nih Pak di Dadie Tiang sendiri, Pak. Udah Pak. Yang emang dari dulu melihat dan ingin sekali mencarikan solusi yang supaya tidak memberatkan juga salah satu, baik di krame yang lebih banyak ataupun krame sendiri. Apakah yang terkena nih bagaimana caranya? Ya seperti tadi nih kebanyakan sudah dilakukan, dan itu juga masih seperti sekarang juga tidak bisa bayar juga dia, Pak. Alasannya ya tidak punya juga, gitu. Dan memang status ekonominya sih memang tidak mampu. Dan itu memang perlu dicarikan solusi yang lebih yang menyeluruh lah, yang dianggap seperti di teman tiang, di Dadie teman tiang kemarin saya juga tanya sama teman-teman itu, di situ mereka urunannya memang dibuat seperti asuransi. Nah, setelah nikah, urunan nikah lah dipakai untuk membantu keluarga yang tidak mampu membayar peturunan, gitu. Cuma ini susah menerapkan sepertinya. Seperti yang kita ketahui bersama, nah model urunan seperti asuransi bayar tiap bulan atau bayar tiap 6 bulan itu meskipun sedikit susah dikumpulkan, kan Pak, karena situasi perekonomian setiap orang seperti yang dibilang tadi kan nggak sama, Pak. Nah, ada saja kendala-kendala. Nah, seperti ini, apakah ada solusi yang lain, Pak? Dikit saja, gitu. Nah, biar artinya adalah gambaran untuk nanti memberikan pandangan atau penjelasan sedikit. Nanti yang takutkan juga seperti yang Pak bilang tadi, kalau dia udah melenceng nanti pindah agama, ya yang juga rasanya dalam hati keberatan meskipun dia bukan keluarga kandung ya Pak ya. Iya. Itu juga keluarga satu Dadie Tiang sendiri sih. Nggih, kan Pak. Iya. Adakah sedikit pencerahan atau gimana biar lebih, atau ide-ide gimana yang lebih lain lah, kan? Kalau yang seperti tadi sudah sering dilakukan, gitu, Pak. Baik, ini terima kasih Pak Putu Mangku dan anggota kelompok Buluh sudah berusaha
menjelaskan bagaimana solusinya dari mediasi, memberikan tempo waktu, dan bahkan memberikan pemotongan dari utangnya 1.500.000 diberikan menjadi 500.000 dan diberikan tempo yang lebih lama. Nah, tapi masih juga tetap membayar. Nah, di satu sisi Pak Putu Mangku, salah satu anggota Dadionya ini memang benar-benar tidak bisa membayar dan keadaan ekonominya memang kurang seperti itu Pak Putu ya. Nah, ini dah yang perlu kita jadikan perhatian bersama, kasus-kasus tentang iuran di umat kita dibilang mencekik, ya itu semuanya merasakan, kan semuanya membayar. Nah, itu juga atas kesepakatan kita bersama. Iya. Ya. Nah, karena ini kesepakatan bersama, jika ada salah satu anggota yang tidak mampu membayar, tentunya kita kembali seperti tadi ada kesepakatan lagi, apakah dengan tidak bisa membayar dengan uang tunai, apakah bisa dilakukan dengan pesuan-pesuan yang lain? Ya, bisa. Dengan tenaga, Ya, misalnya, ya, dengan misalnya pas ada odalan buah kelapa diberikan, punya misalnya hasil alam yang dia punya, itu kita pakai kompensasi dari kalau sudah tidak bisa membayar dengan uang. Mungkin itu hasil alam dengan tenaga, dengan ngayah, itu dijadikan keringanan. Tapi harus kembali disepakati bersama karena memang benar-benar tidak mampu membayar dengan uang. Kita bisa kompensasi dengan ayah-ayahan. Mungkin saran saya bisa seperti itu, Pak. Jika disepakati bersama oleh kelompok Dadionya. Jangan sampai kan dengan kasus ini seperti yang saya katakan tadi, ada anggota Dadio kita konversi agama. Setelah terjadi baru kita ribut. Kita berikan kebijakan membayar dengan ayah-ayahan atau hasil alam apa yang dia punya. Mungkin punya tebo, mempunyai sawah yang ditanami pohon dan sebagainya. Saat piodalan kan kita butuh janur, selepan, ron, ambu, bambu. Mungkin jika punya itu bisa dihaturkan ke pura. Itu yang bisa saya berikan saran Pak Putu, semoga bisa diterapkan. Ya. Atau teman-teman yang lain, Bapak Ibu yang lain mempunyai solusi. Jika tidak mampu membayar dengan uang, apa kira-kira yang bisa diberikan kepada kelompok Dadio supaya pesuan-pesuan itu, iuran itu bisa ditanggulangi. Saya silakan Bapak Ibu untuk memberikan masukan dan saran. Bu Lupuriasih, tolong dibantu untuk menghandle. Silakan kalau ada teman-teman yang mempunyai solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh Bapak Putu Mangku, bisa diutarakan pendapatnya. Atau sudah cukup dengan saran dari yang? Niki, ada lagi. Ada lagi, silakan. Nah, Niki dari pihak panitia atau pengurus kalau memberikan sanksi rasanya Niki kurang etis kalau menurut dia Pak. Nah, seperti sanksinya sing bangun nunasir teh, dan ampur-ampuran gitu Pak. Iki memang ketemukan gitu. Gitu. Memang nunasir teh dan lain sebagainya yang sejenis dengan Niki lah. Gitu. Yang tidak setuju nih Pak.
Nah, kalau menurut Pak sendiri bagaimana? Nah, itu jangan sampai terjadi. Jangan Dikit-dikit sampai ada, terjadi diberikan sanksi dengan tidak diberikan lunas tirto. Ini parah sekali. Ini kan. Ya. Sarannya memang beliau sebenarnya, tapi menurut yang itu udah nyesek sekali, yang mendengarnya aja udah nyesek. Ya, jangan sampai. Ya, apalagi diperlukan tirto dari Dadio itu untuk mengiringi atau menyelesaikan suatu upacara yang harus ada tirto Dadionya. Jangan sampai karena tidak membayar iuran, kerama Dadio kita tidak dikenakan sanksi, tidak mendapatkan tirto. Ini menurut saya tidak etis dan tidak masuk akal sekali. Ya, tidak masuk akal. Jika ada pendapat seperti itu, Bapak Ibu ikut dalam pesamuan, dalam atau rapat dalam Puro Kramo Dadio itu, tolong ditentang sanksi-sanksi seperti itu. Jika seandainya terjadi hal seperti itu, inilah ada benih-benih perpecahan nanti. Benih-benih nanti kita akan bagaimana tidak ada rasa kekeluargaan di sana. Itu dari bisik-bisik ada yang dengar seperti itu. Lantas yang bantah dengan keras. Ya, jangan sampai hal seperti itu terjadi. Jangan sampai terjadi hal seperti itu. Kita harus jaga. Kita kuliah akademisi di kampus agama, berlandaskan agama, apalagi visi kita unggul bermartabat, berkarakter Trikaya Parisudo. Ini pikiran, perkataan, perbuatan kita harus kita sucikan. Jangan sampai umat kita merasa terbebani, umat kita merasa susah diberi akses, apalagi tirto. Itu riskan sekali untuk terjadi konflik yang lebih besar, bahkan kita secara kuantitas sudah kecil semakin mengecil. Ya, jangan sampai terjadi seperti itu. Itu yang bisa saya berikan, Pak Putu. Nggih, Pak Susama. Saya rasa tidak ada lagi ya. Coba Ibu Luh Puriasih handle diskusinya lagi. Jika tidak ada pertanyaan dari teman-teman, mungkin diskusi ini akan kami akhiri. Saya tunggu 10 menit lagi. Kalau tidak ada yang bertanya. Oke, silakan. Saya mau sharing sedikit. Oke, silakan Ibu Kade Ani Karyani. Nah, jadi gini, selama ini di keluarga saya setiap bulan itu per kakak kita kena iuran kalau nggak salah 25.000. Jadi itu tujuannya iuran itu akan dicairkan ketika ada upacara pengabenan. Ya, sama. Jadi ketika ada upacara pengabenan, pihak keluarga lebih ringan untuk biayanya. Dan ketika ada orang meninggal, sampai saat ini kita masih istilahnya nyumbang 100.000 per kakak. Dan sampai sekarang masih berlanjut kegiatan iuran-iuran itu masih berlanjut sampai sekarang. Iya. Kalau seperti yang Ibu Kade Ani Karyani tadi katakan, sebagian besar dari masyarakat yang ada di sini juga sepertinya melakukan hal itu, Bu. Contohnya keluarga Tiang sebelum Tiang menikah juga setiap purnama biasanya pas sembahyang di sana kami mengumpulkan iuran sebesar Rp15.000 kalau nggak salah waktu itu. Nah, hasil dari pengumpulan uang tersebut bisa kami gunakan untuk keperluan yadnya ataupun membantu saudara yang halangan atau musibah. Kemudian kalau kami di keluarga saya sekarang, di keluarga suami, biasanya kami kena iuran atau kena iuran itu sebesar 200.000 setiap tahunnya. Kemudian ada punian atau iuran juga yang masuk sebesar 50.000 apabila ada keluarga kami yang meninggal.
itu sudah berlaku dari dulu kayaknya. Sebelum saya menikah ke sini sudah diterapkan hal seperti itu. Ini sih tergantung kesepakatan antara keramu yang ada di Dadio tersebut. Dan hal itu iuran-iuran yang dibayar setiap bulan itu cukup mampu untuk membantu saat terjadi halangan atau musibah yang menimpa salah satu keluarga. Iya. Ya. Mungkin Pak Mangku juga bisa mengadopsi apa yang dikatakan Bu Kade itu, misalnya biar tidak terlalu memberatkan iurannya, bisa mungkin setiap bulannya, atau mungkin tidak punya sama sekali, bisa dengan tenaga, misalnya pada saat ngayah diutamakan yang tidak bisa bayar iuran, bisa menggunakan tenaga untuk ngayah untuk upacara atau odalan yang ada, seperti itu. Silakan kalau masih ada yang lain yang mau menanggapi atau memberikan solusi dan sarannya, kami persilakan. Oke, terima kasih Bu Lohpuri dan Bu Kade Aryani. Mungkin seperti yang Tiang bilang tadi, ada Dadio yang menerapkan seperti pola asuransi. Nah, seperti yang dikatakan Bu Kade Aryani dan Bu Lohpuri Asih, nah, mungkin kurang lebih mirip seperti itu. Ketika ada dana yang terkumpul, ketika ada keluarga yang berhalangan atau mengalami kematian, nah bisa diberikan. Nah, seperti itulah yang maksudkan tadi. Cuma untuk penerapan di masing-masing Dadio nih yang perlu pelatihan, soalnya perlu pembiasaan. Ini kan hal yang agak sulit lah bagi yang belum terbiasa. Ya, apalagi ini terkendala dengan kondisi keluarga masing-masing ini yang tidak sama. Ya, yang pengen banget sih seperti ini, pengen diterapkan di Dadio yang sebenarnya. Mungkin untuk nanti untuk ke depan dia akan usulkan seperti itu dan mudah-mudahan bisa, karena itu dia pikir sangat bagus sekali. Nanti juga sempat mungkin wawancara dengan keluarganya Ibu Kade Aryani, kebetulan teman Tiang juga dari curhatan, nah maka dari itu Tiang bisa sampaikan seperti tadi dengan pola asuransi seperti itu. Iya Pak, terima kasih. Baik. Ya, terima kasih Pak Putu Mangku dan Bu Lohpuri Asih. Saran-sarannya saya juga mendapatkan ide-ide nanti seandainya saya menemukan hal seperti ini di keluarga saya dan mungkin di Banyar atau di Pemaksan, terus bisa saya sampaikan ide-ide ini. Baik, lanjutkan Bu Lohpuri Asih, mungkin cukup kita presentasi hari ini. Silakan. Demikian presentasi yang bisa kami berikan pada kesempatan kali ini. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau tingkah laku kami yang kurang di hati, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi Santi. Om Santi Santi Om. Baik, berikan aplaus yang meriah secara virtual. Baik, Ibu Bapak semuanya, terima kasih sudah mempresentasikan makalahnya. Semoga mendapatkan solusi dari diskusi yang kita lakukan tadi dan bisa diimplementasikan di masyarakat jika menemukan masalah-masalah yang mirip atau sesuai dengan yang kita diskusikan tadi. Saya rasa ini sangat penting untuk menjaga keutuhan kita, keutuhan umat Hindu, keutuhan ya ujung-ujungnya keutuhan keluarga, masyarakat, umat, nanti ujung-ujungnya akan keutuhan negara. Jika kita sudah kuat dari bawah, dasarnya dari keluarga, lingkup paling kecil, ke atas masyarakat, umat, dan negara juga akan kuat. Jadi teori konflik yang kita pelajari, konflik itu tidak bisa kita hindari. Konflik itu tidak hanya bisa memecah belah,
tapi bisa mengintegrasikan kita, bisa menyatukan kita. Dengan adanya konflik, kita dapat menyampaikan ide-ide, menyampaikan solusi. Di sana kita cari titik temunya, cari benang merahnya untuk menghadapi permasalahan-permasalahan kita, baik di keluarga maupun masyarakat. Tidak menutup kemungkinan juga permasalahan-permasalahan di negara kita bisa diselesaikan melalui teori konflik ini. Jadi kita berkonflik bukan untuk memecah belah semata, tapi untuk mencari solusi, menyatukan. Semoga ini yang lebih dominan. Berkonflik dalam tanda kutip untuk mencari solusi, sehingga kita bisa bersatu padu membangun keluarga, masyarakat, negara yang harmonis. Tentunya ini harapan kita semua, semoga bisa diimplementasikan dengan baik. Baik, saya rasa hari ini cukup. Jika tidak ada pertanyaan lagi, kita akhiri perkuliahan hari ini. Apakah ada yang ingin didiskusikan lagi? Nike, ampura Pak, Nike untuk presentasinya bisa dilanjut Nike. Ya. Pak, sepertinya tadi Pak Made Swasta sudah ngirim tugas kelompoknya, Pak. Oh begitu, baik-baik, sudah dikirim ke classroom. Iya, Pak. Baik. Awite niki. Nggih, mungkin tiang cek dumun. Di kelompoknya Pak Made Swasta ada yang membawa laptop? Dan lengkap niki Pak. Yang bawa Pak. Ibu Kadek, Bu Kadek Ani. Iya. Bisa share screen di sana PowerPoint-nya, makalahnya. Ibu akan saya jadikan co-host. Bisa. Ini nggak connect ke internet. Oh baik, kalau gitu saya akan download dulu ya. Ada.
Baik, silahkan kelompoknya Pak Made Swaste mempresentasikan makalahnya. Inggih. Masuk semua nih yang untuk kalah. Yang lugrayang atur, lugrayang sedang aturang pangastu karumat, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Awiguna Mastu Nama Sidam, Om Sidirastu Tatastu Astu Swahe, Om Nubadrah Kertau yang Kuiswata. Semoga sinar suci selalu menyinari kita semua. Oke, untuk mempersingkat waktu, iki makalah yang buat ampurun nih, hanya semparan. Konflik agraria di Bali Utara. Baik, silakan Pak Made. Oke. Yang pertama ketika warga bisa lanjut lagi Pak. Silakan Pak Made. Yang ketika warga semua kelompok belum sepenuhnya mendapatkan sertifikat milik atas lahan, pemerintah justru berencana membangun bandara di lokasi tersebut. Terus untuk yang kedua, rencana pembangunan bandara di Bali Utara sudah sejak 2013. Tapi lokasi yang belum jelas hingga saat ini, antara di Kebun Tambahan di sisi timur atau di Gerobak di sisi barat Kabupaten Buleleng. Yang ketiga, bandara baru yang akan dibangun seluas kira-kira 310 hektar dengan menggunakan lahan milik Pemprov Bali. Relokasi perkebunan di pemukiman warga serta alih fungsi Taman Nasional Bali Barat. Warga menuntut agar Bali memberikan hak atas tanah terlebih dahulu sebelum melanjutkan rencana pembangunan bandara di Sumber Kelampok. Rencana yang belum tentu mereka terima. Oke, lanjut. Bu Kade Ani bisa dilanjutkan? Ya. Pembangunan bandara di Bali bagian utara sebenarnya sudah ada pembangunan bandara di Bali bagian utara sebenarnya sudah bahwa kabupaten terluas di Bali ini akan membangun bandara baru selain mengembangkan bandara yang biasa dipakai untuk latihan, Bandara Lekol Wisnu. Menurut Perda itu, bandara baru akan dibangun di Gerogak, Kecamatan Paling Barat, Kabupaten Buleleng, yang berbatasan dengan Kabupaten Jemberane. Adapun sumber pendanaan pembangunan dari Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, Anggaran Perencanaan Belanja Nasional APBN, dan Anggaran Perencanaan Belanja Daerah APBD. Menjadi wacana sejak 2013. Pembangunan bandara di Bali Utara masuk dalam Rencana Strategis Nasional Nomor 75. Proyek strategis lain di Bali adalah pembangunan Pelabuhan Sanur, Pulau Nusa Lembongan Kelungkung, Bendungan Tamlang, dan sistem penyediaan air baku Bendungan Sidan Badung. Hingga akhir 2020,
kegiatan penghimpunan dan pembuatan rekapitulasi data dengan melakukan inventarisasi dan penyiapan. Pertama, sebaran jumlah bidang terdaftar, 2, cakupan peta dasar, 3, kualitas bidang terdaftar, 4, target pembaharuan data bidang yang telah terdaftar, 5, peta kerja. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Ida Yukadarini. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya. Polemik baru, ketika lokasi di Kubu Tambahan masih tarik ulur, kabar terakhir justru mengatakan bahwa lokasi balik lagi ke rencana awal, di Groga, tepatnya di Desa Sumber Kelampok yang status tanahnya hingga saat ini masih dalam sengketa antara warga dengan Pemprov Bali. Warga Sumber Kelampok baru mengetahuinya ketika pada Oktober 2020 lalu, mereka diundang ke rumah jabatan Gubernur di Bali di Denpasar. Saat itulah Gubernur Bali, Wayan Koster, menunjukkan gambar rencana tersebut. Namun rencana indah di atas kertas itu justru menciptakan kekhawatiran bagi warga yang hingga kini belum mendapatkan hak mereka sepenuhnya. Inilah yang menjadi alasan mereka menolak rencana pembangunan bandara. Kami minta agar hak milik masyarakat diselesaikan terlebih dahulu. Kalau memang akan dibangun bandara, kami mengharapkan agar hak masyarakat akan dibangun bandara, kami mengharapkan agar hak masyarakat. Terima kasih. Baik, sudah selesai. Oke, sampun. Sekarang yang wenten pertanyaan, tapi masukan, tapi je. Sani materi yang presentasikan niki ngiring, sarang-sarang niki, klik belakang niki, nggih, semua. baik, Ibu Bapak, ada yang memberikan saran, masukan terkait dengan makalah yang disampaikan oleh kelompok Pak Made Swasta. Dipersilakan. Iya Pak, ampura tiang wawani niki. Nggih, Rades. Peniki, setahu tiang tanah di Sumber Kelampok niki adalah tanah negara yang dalam kawasan Taman Nasional Bali Barat. Kan kita bahkan sampai ke Gilimanuk. Karena sama orang Gilimanuk juga pernah tiang ngobrol-ngobrol lama gitu bahwa hak tanah yang mereka tempati ini adalah hak guna pakai. Karena di area ini adalah tanah masih milik pemerintah dalam kawasan Taman Nasional Bali Barat. Nah, kenapa warga di sini menuntut hak atas tanah tersebut? Dan ini kan tanah negara, kalaupun pemerintah membangun bandara di situ kan sah-sah saja. Artinya warga tidak berhak untuk menuntut hak mereka atas tanah tersebut. Nah, dalam hal ini, ini pertanyaan tiang yang pertama. Kenapa masyarakat harus menuntut pemerintah dalam hal hak atas tanah yang mereka tempati? Nah, kemudian yang kedua, saran tiang, sebaiknya dipikirkan bagaimana caranya merelokasi masyarakat tersebut secara manusiawi. Kan kalau menurut tiang, artinya penuntutan itu tidak perlu, tapi disarankan untuk merelokasi yang terdampak bandara Nike secara manusiawi, gitu teman-teman. Nah, bagaimana caranya? Nanti kan urusan pemerintah untuk memikirkan Nike, Pak. Nah, seperti yang dikatakan tadi, kenapa warga harus menuntut Nike kan juga untuk kepentingan masyarakat sebenarnya, Pak. Yesus semua. Silakan Pak Made Swasta dan kelompoknya memberikan tanggapan terkait pertanyaan Pak Putu Mangku. Ini semua niki berkaitan dengan tanah yang ada di Sumber Kelampok. Apa yang dikatakan Pak Putu Mangku itu saya sangat tidak setuju. Kenapa seperti itu? Memang tanah di Sumber Kelampok ini adalah tanah pemerintah, tetapi mengacu dengan peraturan Perpres waktu SBY menjabat itu tanah yang sudah ditempati turun-temurun, artinya 5 tahun lebih itu sudah menjadi hak masyarakat.
Pak Made, bisa mendengar suara saya? Pak Made? Nggih. Bagaimana? Silakan dilanjutkan. Pertanyaannya yang kedua dari Pak Putu Mangku. Terus untuk yang kedua, Pak Made kayaknya ada kendala sinyal, mungkin kelompoknya yang lain bisa membantu menanggapi. Anggota kelompok yang lain. Iya, Pak. Kalau tadi kata Pak Made Swaste, tanah itu kan sudah menjadi milik pribadi. Nggih. Jadi untuk masyarakat di sana berhak menerima kompensasi yang setimpal jika memang harus dibangun bandara di kawasan tersebut. Itu kalau menurut yang begitu, Pak. Kalau memang tanah itu sudah menjadi milik pribadi. Baik, begitu Pak Putu Mangku yang bisa disampaikan oleh anggota kelompoknya yang lain. Bagaimana tanggapan Pak Putu Mangku? Ya Pak, kalau memang itu sudah tanah pribadi, seharusnya itu tidak terjadi konflik. Gitu. Artinya dengan catatan seperti sama dengan kasus PLTU Hutan Bawang, misalkan ganti ruginya itu sesuai yang manusiawi, gitu teman-teman. Mungkin permasalahannya kan yang saya lakukan sertifikat atas tanah nih masih hak guna pakai. Nah ini yang memang benar-benar akan menimbulkan konflik gitu Pak. Di satu sisi masyarakat tidak punya hak untuk menggunakan tanah tersebut secara mungkin pribadi. yang bisa menambahkan Niki, tanah yang ada di Sumber Kelampok mulai turun menurun sampai tiang Niki, tanah sampai saat ini sudah menjadi hak milik. Buktinya sertifikat sudah menjadi dikuasai masyarakat. Penanganan konflik ATR BPN pusat meninjau lokasi program karena Sumber Kelampok sebagai skala prioritas dalam pendistribusian tanah. Baik, berarti mati sinyalnya nih. Berarti saya tangkap tanah di sana sudah menjadi hak milik dengan bukti sertifikat seperti itu Pak Putu Mangku. Ya kan, Kenten permasalahannya berarti tinggal mungkin nego harga dan kebijakan nonton apakah masyarakat itu bisa direlokasi atau mau direlokasi ke tempat yang lebih baik atau dibiarkan mandiri mencari tempat yang lebih baik, kan mungkin terserah sama masyarakat di situ Pak Kenten. Ampura Niki, berkaitan dengan isu bandara ke barat ke timur seperti lagu Niki, ke barat ke timur Niki, Banten ke barat ke Birit, Bangladesh ke barat ke Birit Niki. Kemarin informasi yang tiang dapat kemarin ada dari Komisi 4 Dapil Grogak dari DPR bahwasanya bandara itu sudah pasti bisa dipastikan untuk lokasinya di Desa Sumber Kelampok. Tinggal pembagian lahan untuk direlokasi untuk bandara. Baik, terima kasih informasinya Pak Made. Demikian Pak Putu yang bisa dijelaskan. Oke Pak, yang Kenten saya juga turut bergembira soalnya Niki dengan otomatis kan perekonomian Bali Barat Niki bisa terangkat
dengan tinggal kita menyiapkan sumber daya manusianya saja nih Pak. Pak. Terima kasih banyak. Astung Karo bisa terwujud ya bandara di Astung Sumber Karo. Kelampok ini ya. Karena benar-benar positif. Iya. Baik kelompoknya. Ampura niki Pak. Soalnya niki yang menentukan kan orang-orang bos-bos aja niki orang-orang politik, apa itu jadi atau tidak. Yang jelas sementara info yang tiang dapat ini kepastiannya di Sumber Kelampok. Nggih, Astung Karo, kita doakan bersama Pak Made. Baik, dari kelompoknya Pak Made Swasto, ada yang ingin menanggapi lagi atau pertanyaan yang lain dari Pak Putu Mangku yang belum terjawab? Nah, mungkin yang sama seperti yang presentasikan tadi, mungkin dampak lingkungannya nih bagaimana penanganannya Pak. Soalnya di daerah ini kan sakral lah dalam tanda kutip, ada pura-pura segala rupa, ada pura terima nih Pak. Nah, bagaimana nih apakah masyarakat benar-benar setuju tapi nih kan? Soalnya nanti saya takutkan lingkungan itu benar-benar rusak kalau bandara memang jadi di situ Pak. Ini kan kawasan Taman Nasional Bali Barat dan salah satu-satunya Taman Nasional di Bali, ini paru-parunya Bali satu-satunya yang rasakan ini. Kalau daerah timur ini tidak ada ruang hijau lah, cuma tinggal di Bali Barat di Kemanten. Kalau makin di situ untuk bandara yang rasa sampai dari Teluk Terimun ke barat habis mungkin gitu Pak. Nah, tapi nanti untuk penanganannya nih ke depannya. Oke, untuk masalah nikah kan pemerintah yang sudah menyiapkan, kita hanya memberikan masukan saja gitu. Yang jelas pemerintah sudah menyiapkan hal seperti itu. Gitu. Baik. Menurut Pak Made Swasto, pemerintah sudah mempunyai solusi terkait dengan dampak lingkungan dengan adanya kawasan suci seperti pura dan Taman Nasional Bali Barat. Nah, bagaimana dampak lingkungan itu tentunya pemerintah sudah mempunyai solusi. Semoga solusi itu terbaik yang bisa diberikan ke masyarakat dan masyarakat tidak merasa dirugikan terkait dengan kawasan suci dan Taman Nasional Bali Barat. Nah, itu yang mungkin bisa disampaikan Pak Putu Mangku. Baik, lanjut Pak Swasto, handle diskusinya lagi. Menawi ke semeton tiang sani wenten kirang langkung, yen wenten arse sani metaken ngiring klik bakang riki, tapi unek-unek sani wenten ngiring. Yang wenten ring semeton tiang metaken makin puputang tiang untuk para mesanti niki sampun kalah jam 4 makin tiang karang-arit niki ngeten. Inggih Pak Made. Nggih. Siki ring titiang nggih, siki ring titiang. Nggih Pak, lanjut. Info terakhir yang Bapak sampaikan tadi bahwasanya bandara akan dibangun di Grogak di Sumber Kelampok. Bagaimana? Ya, info terakhirnya seperti itu. Bagaimana antusiasme warga di sana dengan akan dibangun bandara di Sumber Kelampok? Ini ke Ampuro niki pada intinya untuk warga Desa Sumber Kelampok yang pertama adalah tanah sudah menjadi hak milik. Masalah pelepasan untuk bandara nike bisa nike diatur dan sudah sepakat untuk masyarakat adanya bandara di Sumber Kelampok. Baik, berarti masyarakat menyambut dengan baik, dengan tangan terbuka pembangunan bandara di Sumber Kelampok. Seperti itu ya Pak Made. Intinya tanah sudah disertifikat menjadi hak milik, Pak. Selamat. Dan nanti semoga mendapatkan timbal balik atau ganti rugi yang sesuai dengan harga tanah sehingga tidak terjadi konflik lagi.
yang sampun mau sertifikat niki Bapak wetan minat niki Pak. Nggih, benyang yang medue tiang rezeki minab mereka tiang arah tanah. Mungkin kang yang tiang medunung ring petana kan dumun. Nggih, matur semua Pak Made. Nggih Pak nggih. Nggih, kinten ampun puput presentasinya tutup sampun Pak Made. Inggih suksema niki semeton tiang manawi itu wonten titiang wonten iwang enten manuk di kering manah titiang sinep antuk parame santi. Om Santi. Om. Semua. Baik, berikan aplaus yang meriah kepada kelompok Pak Made Swasta. Semangat ya. Semoga bandara di Bali Utara segera terrealisasi, tidak menjadi janji-janji manis dekat-dekat kampanye saja, seperti itu. Baik, luar biasa sekali presentasi hari ini. Saya merasa sangat senang, gembira dengan antusias dari peserta dari Prodi Ilkom di Groga. Luar biasa sekali semangatnya, semangat membangun Bali Utara khususnya di Sumber Kelampok untuk didirikan bandara internasional. Semoga berdampak juga pada ekonomi masyarakat semakin membaik sehingga tidak terjadi lagi atau terjadi keseimbangan antara Bali Selatan dan Bali Utara. Tidak terjadi ketimpangan. Itu yang kita harapkan. Semoga kita semua dalam keadaan baik, selamat, sehat, dan tetap kuat, sabar menghadapi pandemi COVID-19 ini. Semoga semua dalam keadaan sehat. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mari kita akhiri perkuliahan hari ini dengan Parama Santi Mantram. Om Santi 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 Om. Baik Bapak Ibu, semua silakan melanjutkan aktivitasnya masing-masing. Semoga sehat, rahayu, rahajang. Semua Pak. Semua muali.